Perkenalkan, kami dari 10 RPL 1, kelompok 1, Project IPAS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Irawan. Di sini saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Erminta Jalianti. Perkenalkan, nama saya Rifina Maharani. Di sini saya akan menjelaskan kebakaran, bencana. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar, pada tempat yang tidak kita kehendaki. Merugikan pada umumnya, sukar dikendalikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi. Mitigasi memadamkan kebakaran dapat dilakukan dengan prinsip menghilangkan salah satu atau beberapa unsur dalam proses nyala api. Beberapa cara memadamkan api yaitu menggunakan 1. Apar, 2. Busa, 3. Serbuk kimia kering, 4. Karbon dioksida kebakaran. Sini saya akan menjelaskan kebakaran bahan bakar dan apar. 1. Apar jenis air. Apar jenis air adalah jenis pemadam api ringan yang berisi air tekanan tinggi. Apar ini digunakan untuk memadam api yang bahan bakarnya kertas, kain, karet, dan plastik. 2. Apar jenis busa. Apar jenis ini berisi bahan kimia berbentuk busa yang digunakan untuk menutupi api dan material yang terbakar sehingga oksigen tidak bisa masuk dan menghentikan proses pembakaran. Serbuk kimia. Apar jenis ini berisi serbuk kimia atau dissensia powder fire extinguisher yang merupakan kombinasi dari mono amonium sulfate, digunakan untuk menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak bisa masuk dan menghentikan proses pembakaran. Apar jenis karbon dioksida CO2. Jenis apar CO2 menggunakan karbon dioksida memiliki massa jenis lebih berat dari oksigen CO2, berfungsi mengikat oksigen dan mengisolisasinya sehingga bisa mendinginkan sumber pada titik api. 5. Apar jenis wet semisal. Apar jenis wet semisal berisi bahan kimia basah yang dibuat khusus untuk menekan api dan menghentikan reaksi berantai yang menyebabkan kebakaran. Bahan kimia basah membantu menghambat api menyala kembali. Kejadian tanggal 25 bulan 3 2021 hari Kamis. Waktu 04.50 WIB, lokasi di Jalan Pisangan Baru 3. Penyebab langsung yaitu adalah korsleting listrik dan penyebab tidak langsungnya adalah kelalaian dalam pemasangan kabel listrik. Kronologinya adalah diduga para korban tengah tertidur dan tak sempat menyelamatkan diri karena api sudah besar. Sejauh ini kebakaran diduga karena korsleting listrik. Kondisi bahayanya yaitu menyebabkan sesak napas dan mengganggu penglihatan. Tindakan bahaya bersembunyi di dalam rumah. Saksi pekerjaan adalah buruh tani nomor 1, nama Tejo, tanggal 25 bulan 3 2021 hari Kamis. Dokumen atau catatannya yaitu keterangan saksi Pak Tejo melihat api yang baru mulai menyala. Kemudian Pak Tejo dan yang lainnya berteriak agar pemilik rumah segera keluar dengan keadaan selamat. Tetapi sayangnya diduga pemilik rumah sedang tertidur lelap dan tidak mendengar teriakan dari warga tersebut. Akhirnya terjadilah kebakaran hebat dan menewaskan kurang lebih 8 orang. Nama-nama korban kebakaran. 1. Sri Mulyani, 50 tahun. Debbie 28 tahun, Ria 17 tahun, Dani 30 tahun, Wijan 1,5 tahun, Denny 42 tahun, Nova 40 tahun, Pani 20 tahun. Semua korban tersebut tewas. Kerugian aset atau material, rumah dan semua isi perabotan rumah yang ada di dalam ruangan maupun di luar. Kerugian lingkungan, suhu panas dapat menyebabkan hipertermia, asap dapat menyebabkan sesak napas dan mengganggu penglihatan. Gas-gas beracun dapat menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Runtuhan bangunan dapat menimpa korban yang terjebak di dalamnya sewaktu-waktu. Kejadian kebakaran isi IPA, terdapat oksigen CO2 yang cukup, kandungannya makin besar kandungan oksigen dalam udara, maka nyala api akan semakin besar. Menurut penjelasan dasar teori sosial IPS,
Terdapat bahan yang mudah terbakar, baik berupa bahan padat, cair, atau gas, seperti kayu, kertas, tekstil, bensin, minyak, atelasin, dan lain-lain. Keterangan rumah yang terbakar merupakan kontrakan yang ditempati oleh beberapa orang akibat kebakaran tersebut. Sebanyak 8 orang dinyatakan meninggal dunia. Keterangan saksi saat api baru mulai menyala, tetangga korban sudah berteriak agar pemilik rumah keluar, kata Pak Tejo di Jaktim. Namun pemilik rumah diduga tidak mendengar teriakan warga karena sedang tertidur lelap sehingga terjadinya korban jiwa. Keterangan lokasi kebakaran itu terletak di gang buntu dan sempit. Lebar akses masuknya sekitar 2 meter. Kawasan itu merupakan pemukiman padat penduduk. Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan api padam pukul 05.40 WIB.